Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alim dan video ini dibuat sebagai bagian dari tugas 2 mata kuliah administrasi perkantoran, khususnya terkait penyampaian laporan lisan, di mana saya akan menyampaikan laporan singkat mengenai dampak efisiensi anggaran pada sektor pendidikan. Topik ini sangat penting untuk kita pahami karena pendidikan adalah salah satu sektor vital yang berperan besar dalam kemajuan suatu bangsa. Tapi bagaimana sih jika anggaran pendidikan justru dipangkas dengan alasan efisiensi? Yuk, kita bahas bersama secara singkat dan jelas. Sebelum kita bahas dampaknya, perlu kita pahami dulu ya, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan efisiensi anggaran itu? Secara sederhana, efisiensi anggaran adalah upaya menggunakan dana yang ada seefisien mungkin, supaya hasil yang didapatkan tetap maksimal meskipun dengan anggaran terbatas. Namun, meskipun tujuannya adalah mengoptimalkan penggunaan dana, dalam kenyataannya penerapan efisiensi anggaran sering menimbulkan berbagai dampak nyata pada dunia kehidupan. Nah, sekarang kita akan bahas lebih lanjut apa dampak-dampak nyata yang muncul akibat adanya efisiensi anggaran ini. Tentunya supaya kita bisa lebih memahami bagaimana hal ini bisa mempengaruhi dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Yang pertama, efisiensi anggaran seringkali membuat fasilitas sekolah menjadi kurang memadai. Contohnya di beberapa sekolah, terutama di daerah pedesaan yang mungkin atapnya bocor pada saat hujan, serta listrik sering mati karena instalasi yang sudah tua. Tapi perbaikannya tertunda karena adanya efisiensi anggaran ini. Hal ini sangat jelas mengganggu kenyamanan belajar siswa. Kemudian yang kedua, pengurangan anggaran juga berdampak pada berkurangnya jumlah guru serta beban kerja yang semakin berat. Akibatnya, satu guru bisa mengajar banyak kelas atau bahkan beberapa mata pelajaran sekaligus. Akibatnya, guru menjadi lelah dan kualitas pengajar pun ikut menurun, sehingga siswa menjadi kurang mendapatkan perhatian yang cukup dari seorang guru. Kemudian yang ketiga, akses terhadap teknologi dan bahan ajar modern menjadi terbatas. Banyak sekolah yang tidak memiliki komputer, internet, atau bahkan alat pembelajar digital lainnya akibat adanya efisiensi anggaran ini. Hal ini membuat siswa menjadi kesulitan untuk mengakses sumber belajar yang lebih luas, serta materi yang selalu diperbarui sesuai dengan perkembangan zaman. Akibatnya, pembelajaran menjadi kurang menarik, serta tidak maksimal. Kemudian yang keempat, kegiatan ekstrakurikuler juga ikut terkena dampaknya. Banyak sekolah yang harus menekan biaya dengan mengurangi atau bahkan menghilangkan kegiatan ekstrakurikuler. Misalnya, kegiatan klub sepak bola sekolah yang harus dibubarkan karena tidak adanya dana untuk perlengkapan dan pelatihan, sehingga membuat siswa kehilangan kesempatan untuk berprestasi dan bersosialisasi dengan luar kelas. Kemudian yang kelima, bantuan pendidikan seperti beasiswa dan bantuan dana operasional sekolah bisa berkurang. Dampaknya, siswa dari keluarga yang kurang mampu kesulitan untuk menutupi biaya sekolah, membeli buku, serta kebutuhan belajar lainnya. Jika hal ini terus dibiarkan, risiko siswa putus sekolah bisa semakin tinggi. Tapi sebenarnya efisiensi bukan soal memangkas dana aja ya teman-teman, justru bisa berdampak positif jika dikelola dengan bijak. Contohnya, dana difokuskan pada pelatihan guru, teknologi pembelajaran, atau bahkan memperbaiki fasilitas yang sudah ada, tanpa harus boros membeli yang baru. Dengan cara ini, dana tetap terbatas, tapi manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh siswa. Intinya, efisiensi tidak hanya menghemat uang, tapi bagaimana caranya pendidikan tetap bisa berjalan dengan kualitas yang baik, meskipun anggaran terbatas. Jadi, dari pembahasan tadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwa efisiensi anggaran pada sektor pendidikan bukan soal mengurangi kualitas, tapi soal mengatur dana dengan cerdas dan tepat pada sasaran. Jika dana dikelola dengan baik, efisiensi bisa menjadi jalan untuk menciptakan pendidikan yang tetap berkualitas dan berkelanjutan, meskipun dengan dana terbatas. Terima kasih sudah menyimak video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.